Setiap manusia diciptakan dengan mimpi. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang tampak mustahil, ada yang begitu dekat di depan mata. Namun, mimpi adalah anugerah dari Allah yang ditiupkan ke dalam hati manusia agar ia terus bergerak, berusaha, dan bertumbuh dalam hidup. Sahabat, pernahkah kita merenung untuk apa sebenarnya mimpi besar itu Allah titipkan dalam hati kita? Apakah sekadar angan ataukah jalan menuju ridha-Nya? Mari kita renungkan bersama. Jangan lupa untuk menekan tombol like sebagai tanda dukungan dan subscribe agar kita bisa terus berjalan bersama dalam perjalanan renungan Islami ini. Semoga setiap klikmu menjadi amal jariah yang mengalir tanpa henti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jadinya hidup tanpa mimpi? Ia akan terasa datar, seperti perahu tanpa layar. Mimpi membuat kita berani melangkah lebih jauh dari zona nyaman. Dalam Islam, mimpi besar bukan sekadar angan, tapi bisa menjadi doa yang diiringi usaha. Rasulullah pun mengajarkan kita untuk bermimpi besar, masuk surga, bertemu Allah, bersama para nabi. Setiap langkah menuju mimpi adalah amal. Setiap doa untuk mimpi adalah ibadah. Jangan pernah takut bermimpi, karena Allah Maha Besar, dan tiada mimpi yang mustahil baginya. Hidup hanya sekali, maka jangan habiskan tanpa arah. Mimpi besar akan membangunkan jiwa yang sedang tidur dalam rasa putus asa. Dalam mimpi ada harapan, dalam usaha ada keberkahan, dalam doa ada kekuatan. Maka beranilah bermimpi, karena Allah mencintai hamba yang bercita-cita tinggi. Hidup adalah perjalanan panjang yang penuh warna, dan mimpi adalah pelita yang menerangi jalan kita. Tanpa mimpi, hidup terasa kosong, seperti padang pasir tanpa oasis. Setiap manusia lahir membawa harapan, membawa benih cita-cita yang ditanam Allah dalam hatinya. Betapa indahnya ketika seorang hamba menatap langit, lalu berdoa, "Ya Allah, jadikan aku orang yang bermanfaat bagi dunia dan akhiratku." Mimpi besar bukan sekadar untuk dunia, tapi juga untuk menggapai ridha Allah. Rasulullah mengajarkan kita untuk tidak berhenti berharap surga. Bahkan beliau berkata, "Jika kalian meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukankah itu mimpi terbesar yang seharusnya kita kejar? Mimpi yang lebih tinggi dari sekadar harta, jabatan, atau popularitas. Namun, bukan berarti kita berhenti bermimpi di dunia. Justru, dunia adalah ladang untuk menanam mimpi akhirat. Seorang muslim yang bercita-cita menjadi ulama, pengusaha yang dermawan, atau pemimpin yang adil, sesungguhnya ia sedang menyiapkan jalan menuju akhirat. Maka jangan pernah takut bermimpi besar, selama mimpi itu berada di jalan Allah. Hidupmu akan berwarna ketika engkau berani memperjuangkan mimpimu. Karena setiap perjuangan yang kau lakukan, meski penuh luka, akan menjadi saksi amalmu di hadapan Allah. Jangan biarkan rasa takut menghentikanmu. Rasa takut hanyalah bisikan syaitan agar engkau berhenti melangkah. Ingatlah, Allah selalu bersama orang yang percaya padanya dan terus berusaha. Mimpi besar adalah doa yang dipanjatkan setiap hari, usaha yang dikerjakan setiap waktu, dan tawakal yang ditanamkan di dalam hati. Seringkali kita merasa mimpi terlalu jauh, terlalu sulit. Tapi bukankah Allah berfirman, "Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Quran Surat Al-Insyirah 6. Maka jangan gentar, karena Allah bisa mengubah yang mustahil menjadi mungkin. Seperti Nabi Ibrahim yang bermimpi membangun Ka'bah, meski tanah Mekah tandus. Seperti Rasulullah yang bermimpi menyebarkan Islam hingga seluruh penjuru dunia, meski awalnya hanya seorang diri. Kini, tugas kita adalah menyalakan kembali api mimpi dalam hati, lalu memperjuangkannya dengan doa, usaha, dan keyakinan pada Allah. Setiap manusia lahir dengan membawa harapan, membawa benih mimpi yang Allah titipkan di dalam hati. Ada mimpi yang sederhana, ada mimpi yang begitu tinggi, dan semua itu adalah rahmat dari Allah agar kita mau bergerak dan bertumbuh. Islam tidak pernah melarang kita bermimpi besar. Justru, Islam mendorong setiap hamba untuk bercita-cita tinggi, selama ia tidak keluar dari jalan Allah. Rasulullah bersabda,
Apabila kalian memohon kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukankah ini bukti bahwa mimpi terbesar seorang muslim adalah surga? Maka jangan pernah merasa salah jika hatimu menyimpan cita-cita besar. Selama niatmu lurus, ia bisa menjadi ibadah. Dunia hanyalah ladang. Apa yang kita tanam akan kita tuai di akhirat. Dan mimpi adalah salah satu benih terbaik yang bisa kita tanam dengan doa dan usaha. Ketika engkau bermimpi ingin menjadi pengusaha yang dermawan, sesungguhnya engkau sedang bermimpi menjadi ladang pahala. Ketika engkau bermimpi menjadi ulama, sesungguhnya engkau bermimpi menjadi cahaya bagi umat. Ketika engkau bermimpi menjadi pemimpin yang adil, sesungguhnya engkau sedang menyiapkan dirimu untuk menjadi penegak amanah Allah. Semua itu adalah jalan yang akan mengantarmu, bukan hanya pada pencapaian dunia, tapi juga pada keridaan Allah. Namun, banyak orang takut bermimpi. Mereka berkata, mimpi itu terlalu tinggi, aku tidak mungkin meraihnya. Padahal yang membatasi bukanlah keadaan, melainkan rasa takut di dalam hati. Rasa takut itu bisa membunuh pertumbuhan, bisa menghentikan langkah, dan bisa membuat manusia lupa bahwa Allah Maha Besar. Bukankah Allah berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah 186. Maka mengapa harus takut bermimpi jika Allah sendiri berjanji dekat dengan doa-doa kita? Hidupmu akan berwarna ketika engkau berani memperjuangkan mimpi. Karena warna itu lahir dari keberanian untuk melangkah, bukan dari rasa takut yang membelenggu. Setiap tetes keringat dalam perjuanganmu akan menjadi saksi di hadapan Allah, bahwa engkau tidak hanya berangan, tetapi juga berusaha. Bahkan meski engkau gagal di mata manusia, Allah tetap melihat niat dan langkahmu. Dan di sisinya, tiada perjuangan yang sia-sia. Mimpi besar adalah doa yang terus dipanjatkan. Ia adalah usaha yang terus dikerjakan. Ia adalah tawakal yang terus ditanamkan di dalam hati. Ketika doa, usaha, dan tawakal bersatu, maka muncullah ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan harta. Namun jalan menuju mimpi tidak selalu mudah. Allah sering menguji dengan kesulitan, karena dari situlah imanmu ditempa. Bukankah Allah telah berfirman, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah 6. Maka janganlah gentar jika mimpi terasa jauh. Karena setiap langkahmu, betapapun kecil tetap mendekatkanmu pada tujuan. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah bermimpi membangun rumah Allah di tanah yang tandus. Dan dengan pertolongan Allah, mimpi itu terwujud. Rasulullah pun bermimpi Islam akan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Meski awalnya beliau hanya seorang diri di Mekah. Jika para nabi saja diuji dalam mewujudkan mimpinya, maka jangan heran jika engkau juga diuji dalam perjalananmu. Ujian bukanlah tanda Allah membencimu, melainkan tanda bahwa Allah ingin menguatkanmu. Justru ketika engkau bertahan dalam ujian, mimpi itu akan semakin indah saat terwujud. Karena mimpi yang lahir dari doa dan diperjuangkan dengan sabar akan lebih bermakna daripada mimpi yang datang tanpa usaha. Dan disitulah letak keberkahan. Engkau tidak hanya meraih mimpi, tetapi juga mendekat kepada Allah dalam setiap langkahmu. Seringkali kita lupa bahwa mimpi yang sejati bukan sekadar tentang apa yang kita inginkan, tetapi tentang apa yang Allah ridai. Mimpi terbesar seorang muslim bukan hanya menjadi kaya, terkenal, atau berkuasa, tetapi mimpi terbesar adalah bertemu Allah dalam keadaan diridai. Betapa agungnya cita-cita Rasulullah yang selalu mengarahkan umatnya untuk bermimpi surga. Bahkan, beliau mengajarkan agar meminta surga Firdaus, tempat yang paling tinggi. Itu artinya, Islam mengajarkan kita untuk bercita-cita tinggi, bukan sekadar cukup, tetapi puncak tertinggi dari segala kebaikan. Jika mimpi terbesar kita adalah surga, maka semua mimpi dunia hanyalah jembatan untuk menuju ke sana. Menjadi seorang pengusaha sukses misalnya, jika diniatkan untuk berzakat, bersedekah, dan membantu sesama,
maka mimpi itu menjadi amal, menjadi seorang ilmuwan. Jika diniatkan untuk menyingkap kebesaran Allah melalui ilmu, maka mimpi itu menjadi cahaya, menjadi seorang pemimpin. Jika diniatkan untuk menegakkan keadilan dan melindungi rakyat, maka mimpi itu menjadi ibadah. Inilah rahasia mengapa mimpi seorang mukmin tidak pernah sia-sia, selama niatnya adalah untuk mencari ridha Allah. Karena setiap langkah, setiap usaha, dan setiap doa yang ia panjatkan akan menjadi pahala yang mengalir tanpa henti. Maka jangan pernah remehkan mimpimu, sekecil apapun itu, selama ia berada di jalan kebaikan. Jangan pula merasa mimpi orang lain lebih besar darimu, karena di sisi Allah, yang dilihat bukanlah besarnya mimpi, melainkan tulusnya niat. Ada orang yang bermimpi sederhana, bisa menafkahi keluarga dengan halal, bisa mendidik anak-anak dengan baik, bisa istiqomah dalam ibadah. Itu pun mimpi besar di sisi Allah. Sebab tidak semua orang sanggup menjalani dengan sungguh-sungguh. Dan barang siapa yang berhasil menunaikan mimpi sederhana dengan penuh keikhlasan, maka ia telah meraih keberhasilan sejati. Maka jadikan setiap mimpi, besar maupun kecil, sebagai jalan untuk semakin dekat dengan Allah, bukan untuk menjauh darinya. Dalam perjalanan meraih mimpi, kita seringkali dihadapkan pada rasa lelah. Ada saat di mana semangat terasa padam, doa terasa hampa, dan usaha seakan tak membuahkan hasil. Saat itu, kita harus kembali mengingat bahwa Allah tidak menilai hasil semata, tetapi juga melihat proses yang kita tempuh dengan sabar. Rasulullah bersabda, "Amal yang paling dicintai Allah adalah yang paling kontinu, meskipun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka, jangan remehkan langkah kecil yang terus engkau jaga, karena ia bisa menjadi kunci untuk membuka pintu mimpimu. Kadang yang membuat kita gagal bukan karena mimpi terlalu besar, melainkan karena kita berhenti melangkah di tengah jalan. Dunia ini memang tempat ujian. Allah tidak menjanjikan jalan yang mudah, tetapi Dia menjanjikan pertolongan bagi hamba yang bersabar. Setiap kali engkau jatuh, bangkitlah kembali. Karena setiap jatuh adalah tanda bahwa engkau sedang berusaha. Jangan biarkan kegagalan membunuh mimpimu, biarkan ia menjadi guru yang menguatkan hatimu. Ingatlah, Nabi Muhammad pun pernah diusir, dihina, bahkan dilukai, tetapi beliau tetap berdiri tegak memperjuangkan risalahnya. Jika Rasulullah tidak berhenti, mengapa kita harus menyerah hanya karena beberapa luka? Mimpi besar memang menuntut pengorbanan. Ada waktu yang hilang, ada tenaga yang terkuras, ada hati yang kadang kecewa. Tetapi semua itu akan terbayar saat engkau melihat Allah bukakan jalan yang tak pernah engkau sangka. Karena di balik pintu yang tertutup, selalu ada pintu lain yang Allah sediakan, asal engkau tidak berhenti mengetuk. Maka, jadikan sabar dan tawakal sebagai bekal utama dalam perjalanan panjang ini. Sebab tanpa keduanya, mimpi akan pudar dan hidup akan terasa hampa. Setiap mimpi yang engkau perjuangkan sebenarnya sedang membentuk dirimu menjadi pribadi yang baru. Allah tidak hanya memberikan mimpi untuk engkau raih hasilnya, tetapi untuk engkau jalani prosesnya. Karena dalam proses itulah engkau belajar sabar, ikhlas, dan yakin pada kuasa Allah. Proses itu yang menumbuhkan iman, menajamkan doa, dan memperhalus hati yang keras. Tanpa proses, mimpi hanya akan menjadi cerita kosong yang tak bermakna. Ingatlah, Allah tidak pernah memberi mimpi tanpa memberikan kemampuan untuk meraihnya. Hanya saja kemampuan itu sering tersembunyi di balik kerja keras, doa, dan keyakinan yang terus diasah. Mimpi adalah cermin dari siapa dirimu. Jika engkau bermimpi kecil, mungkin karena engkau masih ragu pada kebesaran Allah. Tetapi jika engkau berani bermimpi besar, engkau sedang mengakui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Karena itu, jangan pernah takut untuk melangkah sejauh yang engkau impikan, selama engkau menggandeng Allah di setiap langkah. Dalam perjalanan menuju mimpi, jangan lupa libatkan Allah dalam setiap keputusanmu. Salatlah ketika engkau bingung, berdoalah ketika engkau bimbang, dan bertawakallah ketika engkau tak berdaya. Rasulullah mengajarkan doa istikharah, agar setiap langkah kita tidak hanya dipandu oleh logika, tetapi juga oleh cahaya petunjuk Allah. Sebab mimpi yang diridai Allah
akan membawa kebahagiaan, sementara mimpi yang hanya mengejar dunia bisa menjerumuskan pada kesia-siaan. Maka, mintalah selalu kepada Allah. Ya Allah, jadikan mimpiku jalan untuk semakin dekat denganmu, bukan jalan yang menjauhkan aku darimu. Dalam setiap mimpi, pasti ada ujian berupa penantian. Penantian inilah yang sering membuat hati goyah dan iman melemah. Namun sesungguhnya, penantian adalah bagian dari skenario Allah untuk menguji kesabaran kita. Allah berfirman, "Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan." Quran Surat Hud 115. Artinya, menunggu bukanlah sia-sia. Karena di balik waktu yang terasa panjang, Allah sedang menyiapkan hadiah terbaik. Kadang, mimpi tidak langsung terwujud, bukan karena Allah menolaknya, tetapi karena Allah ingin kita lebih siap menerimanya. Ada mimpi yang baru terwujud setelah bertahun-tahun doa dan usaha. Dan di sepanjang perjalanan itu, hati kita ditempa untuk menjadi lebih kuat. Jangan bandingkan jalanmu dengan jalan orang lain, karena setiap hamba memiliki waktunya sendiri. Bisa jadi Allah mempercepat rezeki orang lain, tetapi menunda rezekimu agar engkau lebih banyak berdoa dan mendekat kepadanya. Itulah indahnya mimpi dalam Islam. Karena ia bukan sekadar tentang hasil, tetapi juga tentang bagaimana kita tetap teguh dalam iman. Mimpi besar tanpa kesabaran hanya akan menjadi beban, tetapi mimpi yang ditemani sabar akan menjadi perjalanan penuh makna. Ketika engkau merasa lelah dalam memperjuangkan mimpi, ingatlah bahwa setiap langkah yang engkau jalani adalah bagian dari ibadah. Bahkan jika engkau wafat di tengah perjuangan, niatmu tetap Allah hitung sebagai amal. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka, jangan takut jika mimpi terasa jauh. Selama niatmu lurus karena Allah, langkahmu tidak akan sia-sia. Teruslah melangkah, meski perlahan. Karena Allah lebih melihat hatimu yang istiqamah daripada sekadar cepatnya hasil yang engkau raih. Setiap mimpi besar selalu menuntut keberanian. Tanpa keberanian, mimpi hanya akan tetap tinggal di dalam hati tanpa pernah menjadi nyata. Keberanian itu lahir dari keyakinan bahwa Allah adalah penolong bagi hamba-hambanya. Allah berfirman, "Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu, maka siapakah yang dapat menolong kamu selain Dia?" Quran Surat Ali Imran 160. Ayat ini mengajarkan kita bahwa keberanian sejati bukan datang dari diri sendiri, melainkan dari keyakinan penuh kepada Allah. Maka, ketika engkau melangkah untuk memperjuangkan mimpi, jangan hanya andalkan kekuatanmu, andalkan juga pertolongan Allah. Keberanian seringkali diuji dengan keraguan orang lain. Ada yang meremehkan, ada yang menertawakan, ada pula yang mencoba mematahkan semangat. Namun, seorang mukmin tidak bergantung pada pujian manusia, melainkan pada ridha Allah. Biarkan orang meremehkan, karena mungkin mereka belum melihat besarnya kuasa Allah di balik mimpi yang engkau perjuangkan. Rasulullah pun pernah dianggap gila, pendusta, dan pemecah belah. Namun dengan izin Allah, mimpi beliau menegakkan Islam tetap terwujud. Inilah teladan terbesar, bahwa mimpi yang dibangun di atas ridha Allah tidak akan pernah runtuh, meski ditentang seluruh dunia. Maka jangan gentar, meski jalanmu terasa sepi. Karena bersama Allah, engkau tidak pernah benar-benar sendirian. Doa-doamu adalah teman setia di malam yang sunyi, dan keyakinanmu adalah cahaya yang menerangi langkah. Setiap kali rasa takut datang, ingatlah bahwa Allah lebih besar dari segala hal yang engkau khawatirkan. Katakan dalam hatimu, "Mimpiku besar, tetapi Tuhanku lebih besar lagi." Dan dengan keyakinan itu, engkau akan menemukan keberanian untuk terus melangkah, tanpa peduli seberapa terjal jalan yang engkau tempuh. Dalam perjalanan meraih mimpi, jangan pernah lupakan doa sebagai senjata utama. Doa adalah penghubung langsung antara hati seorang hamba dengan Rabb yang Maha Kuasa. Mimpi yang terus dipanjatkan dalam doa akan menguatkan hati dan menumbuhkan keyakinan, meski dunia berkata mustahil.
Karena doa bukan sekadar permintaan, tetapi juga pengakuan bahwa kita lemah tanpa pertolongan Allah. Betapa banyak mimpi yang tampak mustahil akhirnya terwujud karena doa yang tak pernah berhenti dipanjatkan. Doa bisa mengubah takdir, doa bisa membuka jalan, doa bisa menguatkan langkah yang hampir menyerah. Maka jangan remehkan doa, meskipun ia hanya keluar dalam bisikan lirih di tengah malam yang hening. Justru di saat-saat sunyi itulah doa menjadi lebih bermakna, karena engkau berbicara langsung kepada Allah tanpa gangguan dunia. Allah berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu." Quran Surat Ghafir 60. Maka libatkan doa dalam setiap langkah perjuanganmu. Jangan biarkan engkau berjuang sendirian tanpa menghadap kepada Allah. Jadikan doa sebagai bahan bakar yang terus menghidupkan semangat ketika rasa lelah melanda. Jika engkau sudah berusaha sekuat tenaga namun hasilnya belum tampak, mungkin Allah ingin mendengar lebih banyak doa darimu. Mimpi besar tanpa doa hanyalah ambisi, tetapi mimpi besar dengan doa akan menjadi ibadah. Dan ibadah itulah yang membuat perjalananmu tidak hanya berakhir di dunia, tetapi juga bernilai di akhirat. Hidup ini seringkali membawa kita pada titik-titik di mana kita merasa sendirian, seakan dunia tak lagi berpihak pada kita. Di titik inilah sebenarnya kita sedang diuji. Apakah kita akan mencari sandaran pada manusia yang rapuh, atau kembali bersandar kepada Allah yang Maha Kuat? Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Cukuplah Allah menjadi penolong bagiku." Kalimat sederhana ini sesungguhnya adalah jawaban dari segala resah yang kita simpan terlalu lama di dada. Betapa sering manusia mencari tempat berpegang, tetapi kemudian kecewa. Kita berharap pada manusia, namun yang kita dapat justru luka. Kita mengandalkan harta, namun ia bisa hilang dalam sekejap. Kita bersandar pada jabatan, namun suatu saat kita harus melepasnya. Sedangkan Allah, Dia tidak pernah meninggalkan hambanya walau sekejap. Dia tidak pernah bosan mendengar doa, meski kita terus mengulanginya dengan kata-kata yang sama. Dalam perjalanan hidup ini, ada momen ketika kita sadar bahwa semua yang kita kumpulkan, uang, benda, atau bahkan pujian, tidak benar-benar mengisi ruang kosong di hati. Kosong itu hanya bisa terisi dengan mengingat Allah. Rasulullah bersabda, "Perumpamaan orang yang mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingatnya, seperti orang yang hidup dan orang yang mati." Hadis riwayat Bukhari. Artinya, zikir bukan hanya ibadah, tapi juga nyawa bagi hati. Seringkali hati kita terasa berat karena terlalu banyak menampung hal-hal duniawi. Kita ingin ini, kita takut kehilangan itu, kita resah akan masa depan yang belum tentu terjadi. Padahal, Allah hanya meminta satu, kembalilah padanya. Dengan zikir, doa, dan tawakal, hati yang gelisah akan menemukan ketenangan. Bukankah Allah sudah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram." Quran Surat Ar-Ra'd 28. Jika kita jujur, masalah hidup seringkali tampak besar, bukan karena masalah itu sendiri, tapi karena kita lupa betapa besar Allah. Saat kita menatap masalah, kita merasa kerdil. Tapi saat kita menatap Allah, masalah itu yang justru tampak kecil. Itulah rahasia tawakal. Bukan berarti kita pasrah tanpa usaha, melainkan kita berusaha sekuat tenaga, lalu menyerahkan hasilnya pada Allah. Tawakal juga berarti percaya penuh, bahkan ketika hasil tidak sesuai dengan harapan. Sebab apa yang kita minta belum tentu yang terbaik menurut Allah. Terkadang kita menangis karena kehilangan, tapi kelak kita akan tersenyum saat menyadari bahwa kehilangan itu justru menyelamatkan kita dari sesuatu yang lebih buruk. Dalam takdir Allah, tidak ada yang sia-sia. Ada kisah indah dari zaman Nabi. Seorang sahabat datang dengan hati gundah karena kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Rasulullah menenangkannya dengan sabda, "Apa yang Allah ambil darimu, tidak akan luput kecuali memang bukan untukmu. Dan apa yang Allah berikan padamu, tak akan pernah meleset darimu." Betapa dalam kalimat ini, seakan menegaskan bahwa rezeki, ujian, bahkan kehilangan pun sudah diukur dengan sempurna.
Dengan menyadari hal ini, kita akan lebih mudah melepaskan. Tidak semua yang kita genggam harus kita pertahankan. Kadang, melepaskan justru membuat kita lebih lapang. Dan disitulah kita belajar bahwa yang paling layak digenggam erat hanyalah Allah. Semua selainnya bisa pergi, tetapi Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka, mari kita belajar untuk membiarkan Allah menjadi tempat pertama kita bercerita, bukan pilihan terakhir. Belajarlah untuk duduk hening, mengangkat tangan, lalu mengucapkan doa sederhana, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi sandaran kita. Di balik kalimat itu ada ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Ini mengajarkan kita satu hal. Semakin dalam luka, semakin dekatlah kita seharusnya pada Allah. Semakin gelap jalan, semakin eratlah genggaman doa kita. Dan semakin terasa sendiri, semakin nyata bahwa Allah sesungguhnya selalu ada. Hanya kita yang sering lalai menyadarinya. Sahabat semua yang dirahmati Allah, setelah panjang kita merenungi perjalanan hidup, bukankah hati kita semakin lembut untuk kembali padanya? Maka, marilah kita akhiri perenungan ini dengan berdoa bersama. Karena doa adalah napas ruhani yang menghubungkan kita dengan Allah, Sang Pemilik segala urusan. Mari kita hadirkan hati dengan penuh kerendahan, kita tundukkan kepala dengan segala kelemahan, dan kita angkat doa dengan penuh harap. Semoga Allah menjadikan setiap kata yang keluar dari lisan kita sebagai wasilah turunnya rahmat, ampunan, dan keberkahan dalam hidup ini. Sahabat semua, mari kita sama-sama berdoa dengan penuh kesungguhan, dengan keyakinan bahwa Allah selalu mendengar bisikan hati kita, bahkan yang tak terucap sekalipun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi, Maha Penyayang, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh harap dan rindu akan rahmat-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Ya Allah, jangan biarkan hati kami lalai dari mengingat-Mu. Jadikanlah setiap langkah hidup kami penuh makna, dipenuhi dengan cahaya iman, ketulusan amal, dan rasa syukur atas segala nikmat-Mu. Ya Allah, kuatkanlah kami dalam menghadapi ujian hidup, lapangkanlah dada kami dalam menerima takdir-Mu, dan teguhkanlah iman kami agar senantiasa ridha dengan setiap ketetapan-Mu. Ya Allah, lindungilah keluarga kami, sahabat-sahabat kami, dan seluruh kaum muslimin dari fitnah dunia, dari kelalaian yang menyesatkan, dan dari hati yang berpaling dari-Mu. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami akhir kehidupan yang husnul khatimah, wafat dalam keadaan membawa iman, dan pertemukanlah kami dengan Rasul-Mu di Telaga Al-Kautsar. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada sahabat semua yang sudah setia mendengarkan hingga akhir. Semoga setiap detik yang kita lalui dalam perenungan ini menjadi pengingat yang menyejukkan hati, menenangkan jiwa, dan mendekatkan langkah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas waktu, perhatian, dan doa yang senantiasa menguatkan kita bersama di jalan kebaikan. Semoga Allah membalas dengan limpahan rahmat, berkah yang luas, serta menjaga kita dalam kasih sayang-Nya. Mari kita terus berjalan bersama dalam cahaya iman, saling mendoakan, saling mengingatkan, dan saling menolong menuju ridha-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.